terhimpit masalah seperti itu, biar aku secara langsung mengalami keajaiban Tuhan, yang Tuhan kasih langsung ke aku gitu, yang aku benar-benar bilang, "Wah, ini benar-benar miracle of God," gitu, yang di saat kesusahan itu Tuhan yang berperang untuk aku, yang benar-benar kita nggak melakukan apa-apa. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa itu. Ternyata di balik semua itu ada peperangan di belakang sana ya kan. Makanya tadi cerita aku seru banget setelah aku tahu ternyata, baru aku sadar gitu kan, oh ternyata ada peperangan di balik semua itu dan ternyata itu Tuhan semua yang menangkan itu. Halo Bro dan Sis semuanya, kita kembali lagi nih di Testimoni bersama Nana. Gimana kabarnya nih kalian semua testimoners yang ada di mana-mana ya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Nah, dalam kesempatan kali ini Nana lagi mau memberikan kesaksian tentang saat aku lagi merantau ke China. Jadi, ini memang pengalaman yang tak terlupakan karena di sini aku benar-benar merasakan, keajaiban Tuhan secara langsung gitu. Memang ada pepatah yang bilang apa, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina," itu bener banget sih. Jadi aku juga sempat mengalami. Nah ceritanya guys, waktu itu, sekitar beberapa tahun setelah aku merantau ke Taiwan, aku lagi pulang ke Indonesia saat itu. Lagi pulang ke Indonesia, terus, waktu itu juga, karena papaku, akhirnya meninggal karena sakit dan, aku memang nggak sempet, langsung pulang gitu, langsung melihat papa terakhir kali. Jadi aku nggak punya kesempatan untuk melihat papa. Tapi aku tetap, untungnya berkesempatan melihat, kuburan papa di Tasikmalaya dan, aku akhirnya saat itu memutuskan untuk stay dulu di Indonesia beberapa waktu karena, eee, kejadiannya waktu papaku sakit, itu aku nggak sempet merawat papa, aku nggak sempet nengokin papa gitu kan. Terus akhirnya papa udah tiba-tiba meninggal aja gitu kan dan, karena papaku muslim ya, jadi beliau itu harus dikebumikan secepatnya gitu kan, setelah beliau meninggal gitu. Jadi aku benar-benar, nggak bisa, ketemu terakhir kali. Saat itu, eee, aku punya kakek. Jadi ini kakek aku yang dari Beijing, kakek dari mamah ya. Mamaku, memang keturunan Chinese ya, Cindo gitu. Nah, papanya mama itu kakek, aku panggilnya Kungkung, itu masih hidup tuh dan beliau itu udah hampir 90 tahun, waktu itu sekitar mau 89 tahun. Nah itu memang udah agak pikun-pikun ya kan, udah, demensia lah ya, udah umur segitu. Terus udah, ada sakit-sakit, sakit stroke ringan gitu dan aku punya keinginan, aku bilang sama Tuhan, "Tuhan aku, eee" saat papaku lagi, pengen ketemu aku gitu, aku nggak bisa pulang secepat itu gitu. Aku pengen saat kakek aku pergi gitu, kalau memang ternyata, Tuhan panggil, aku pengen banget aku ada di Indonesia gitu. Aku lagi nggak merantau gitu. Jadi aku pengen nemenin saat-saat terakhir kakek aku, karena kakek aku inilah yang membesarkan aku gitu kan. Kalau, testimonial sekalian pernah, melihat di episode sebelumnya, cerita-cerita testimona yang, awal-awal itu tentang background keluarga aku ya kan, mama aku kan, membesarkan aku sendirian gitu kan, jadi as a single parents ya. Nah, inilah kakek aku inilah gitu yang benernya ngerawat aku karena mamaku kan harus, kerja ya, sibuk kerja dari, Senin sampai Jumat mamaku ini kerja di bank waktu dulunya. Terus akhirnya, setelah dari bank dia kerja di perusahaan gitu kan. Nah itu, keseharian yang bener-bener ngasih makan aku, yang nganterin aku sekolah, yang, jemput aku sekolah, itu semuanya kungkung aku ini, kakek aku ini, jadi papahnya mama ya. Nah beliau ini asli dari Beijing langsung gitu, merantau, ke Semarang.
Jadi beliau ini lama di Semarang gitu. Nah, kungkung aku ini waktu itu lagi sakit. Aku udah doa kan, aku bilang, Tuhan, aku pengen saat terakhir kungkung aku ada di Indonesia gitu. Jadi akhirnya aku stay karena aku udah ada feeling gitu. Ini kayaknya kungkung aku sakit seperti ini takutnya nggak akan bertahan lama. Ternyata benar gitu kan. Aku stay sampai akhirnya aku yang kontrak kerja aku yang ada di Taiwan itu, kontrak penyanyi aku habis gitu. Aku belum sempat perpanjang. Nah, disitulah aku menunggu ya karena aku merawat kungkung aku, dia bolak-balik rumah sakit gitu karena memang udah sakitnya lumayan berat saat itu. Terus setelah itu sampai akhirnya kungkung aku meninggal dunia gitu. Dan aku sangat bersyukur sekali karena saat-saat terakhir beliau aku ada di sampingnya gitu, dan sampai saat beliau pergi pun aku ada di situ gitu. Dan aku bersyukur banget Tuhan jawab doa aku gitu. Nah, ceritanya sampai aku pergi ke China gitu. Nah, ini kan setelah kungkung aku pergi, itu kan aku um, mau pergi lagi merantau ya kan, karena aku pikir oke, tugasku ini udah selesai nih merawat kakek tercinta ya kan yang udah besarin aku sampai aku besar. Terus ya adalah lagi aku masalah love life ya. Kayak dari dulu itu memang karir aku Tuhan kasih naik di satu sisi, tapi di sisi lain love life aku itu masih jatuh bangun gitu, ancur-ancuran ya istilahnya. Kalau temanku bilang itu, Nana, kamu tuh yang kesekian kali untuk kesekian kalinya. Itu bahasa familiar banget. Jadi tiap kali kalau aku curhat sama teman aku, ya untuk yang kesekian kalinya ya terjadi lagi gitu kan. Jadi waktu itu aku lagi broken heart ceritanya. Terus akhirnya aku udah mau nutup buku lagi nih di Indonesia gitu kan. Terus aku pikir kakek aku juga udah pergi ya kan, udah dipanggil Tuhan. Sekarang aku pengen bikin sesuatu yang baru gitu, yang memang uh, istilahnya buka lembaran baru gitu. Di Indonesia udah enough lah ya. Enough lagi di Indonesia guys. Ujung-ujungnya nggak jauh ya karena masalah love life. Nah akhirnya aku nyari lah di internet gitu, karena kan waktu itu di Taiwan udah selesai kan kontrak kerja aku nggak kepikiran untuk nerusin kembali ke Taiwan, itu aku masih belum kepikiran. Terus tiba-tiba aku lihat lagi di website itu ada lowongan pekerjaan nyanyi di China gitu. Jadi aku memang sering rajin banget ikutin apa website-website yang mencari tenaga profesional khususnya di bidang musik ya. Nah itu saat ada pengumuman itu aku lihat vakaturnya, lowongan pekerjaannya gitu kan, nyanyi di five star hotel di China gitu. Aku pikir oh ini bagus juga nih. Terus mereka mencari paket musisi gitu kan, duo atau band gitu. Terus ya langsung aku ajuin, nggak tahu kenapa akhirnya dibales gitu. Mungkin karena waktu itu benernya website berbayar, tapi aku nggak mau bayar gitu. Ceritanya aku mau hemat gitu kan. Cuman aku lihat nama perusahaannya, terus aku searching aja gitu kan, dia ada alamat emailnya gitu. Ya udah, aku emailan, ternyata kami bisa terhubung gitu. Itu ajaib juga sih satu ya, kok bisa tiba-tiba terhubung gitu. Karena benernya kalau aku nggak bayar di website tersebut, harusnya itu aku nggak dapet akses atau kontak menuju ke perusahaan tersebut gitu kan, harus berbayar barulah dikasih informasi lengkap gitu. Nah itu nggak tahu kenapa hari itu aku lihat kok informasinya lengkap nih, ada alamat email segala dan aku nggak perlu bayar. Ya udah langsung aja dong aku ambil kesempatan, terus aku terhubunglah sama bosnya gitu di perusahaan entertainment ini. Nah dia ternyata lagi nyari pemusik gitu, dan akhirnya aku ngelamar dan akhirnya aku diterima guys. Dan kali ini berbeda dengan Taiwan ya. Kalau Taiwan kan itu aku harus datang ke sana dan pakai ongkos sendiri ya kan. Di sana mereka baru ngasih aku pekerjaan gitu. Nah kalau yang di China ini ternyata company-nya ini mau ngongkosin aku dari benar-benar dari nol banget gitu. Jadi mereka cuma lihat video performance aku, terus mereka sempat video call beberapa kali. Nah udah gitu mereka yang akan bayar tiketnya, tempat tinggal aku di sana gitu. Jadi semuanya ditanggung full, penuh gitu. Aku tinggal nyanyi aja, tinggal bawa diri aja lah istilahnya. Ya udah akhirnya aku seneng banget dong. Terus aku langsung kita ke China.
Udah gitu, aku bawa, satu lagi musisi gitu. Jadi, kami duo, aku ambil duo, terus, kami mulailah, eee, untuk perform di China gitu. Ternyata baru aku sampai China gitu, aku, baru sadar, baru tahu bahwa ternyata ada informasi negatif, mengenai agensi ini, gitu ya. Aku bilang, "Oh my god, ini aku udah begini, udah melangkah sejauh ini gimana ya?" Baru ketahuan ternyata ada, beberapa, komplain aku baca di Facebook gitu, agensi ini bahwa, si bos ini memperlakukan, pemusik itu tidak baik gitu, yang, ada yang dari Amerika Latin diperlakukan nggak baik gitu. Terus yang aku kaget, "Aduh, ini gimana nih ya? Aku udah kontrak kerja, kita udah di hotel," gitu kan. Cuman ya akhirnya aku memutuskan untuk, ya udahlah kita hadapi aja gitu. Dan, di situ pun sebelum aku ke China itu aku juga ada, di Indonesia aku berkomsel ya, aku ada gereja di Indonesia. Nah itu untungnya, ketua komsel aku ngasih kenalan, "Nana, ini ada misionaris dari Indonesia dan, kalau kamu perlu apa-apa itu tinggal hubungi dia, dia tinggal di Beijing," gitu. Nah, aku di China itu dapat pekerjaannya di Shanghai, China, di five star hotel, menyanyi melalui agensi musik gitu. Jadi, nggak langsung, kontraknya nggak langsung dengan hotelnya, tapi melalui agensi musik. Nah, akhirnya aku, kontaklah ini, bapak pendeta ini, bapak misionaris ini di Beijing. Nah, terus, saat aku perform, mulai nyanyi, aku juga nanya-nanya komunitas, yang, orang-orang Indonesia yang tinggal di Shanghai gitu kan. Dapatlah kenalan-kenalan, terus tiba-tiba aku juga cari informasi untuk gimana nih aku pengen ibadah gitu kan. Nah, akhirnya dikenalinlah aku, ke salah satu gereja di Shanghai. Nah, itu kebanyakan isinya anak-anak kampus gitu, anak-anak kampus Indonesia yang, beribadah gitu. Nah, di Shanghai itu ya, akhirnya aku seneng banget bisa ketemu komunitas, Indonesia lagi, bisa beribadah lagi gitu. Dan, di situlah aku mulai mengalami, kejadian-kejadian yang amazing banget gitu, yang ternyata memang benar ini bos, agensi music ini yang di China memang memperlakukan, musisinya itu kayak robot guys gitu, yang dia itu nggak peduli misalnya suaraku lagi habis, atau aku lagi sakit, atau aku lagi istilahnya, ya namanya kita musisi kan nyanyi juga harus ada mood-nya gitu kan. Nah, kalau di China itu mereka bukan mereka sih ya, aku nggak tahu kalau agensi lainnya, tapi bosku ini khususnya dia nggak peduli gitu. Jadi intinya, eee, dia udah hire aku, ya aku harus kerja profesional, yaitu memang cengli-nya kalau bahasa Cindonya cengli ya, cengli-nya memang begitu. Tapi, kalau di Taiwan itu memang aku merasa ya aku kira sama-sama Chinese ya, aku kira budayanya sama gitu, nggak taunya budayanya berbeda guys. Di Cina itu mereka nggak mau tahu. Intinya kalau yang namanya profesional harus profesional gitu. Dan mereka itu orang China itu, kalau dibandingkan ya dengan orang Taiwan, itu kerjanya itu jamnya jauh lebih banyak gitu. Jadi mereka nggak peduli, kita udah capek atau udah bukan jam kerja atau gimana, pokoknya tetap yang namanya latihan vokal harus latihan terus gitu, yang namanya, nyanyi harus nyanyi gitu. Yang gila aku bilang, ini kerja di sini beberapa bulan aja aku udah stres banget. Terus, aku pikir, "Aduh Tuhan, ini gimana ya? Aku kayaknya nggak mau nerusin," gitu. Karena ini ada 2 kontrak aku. Jadi kontrak dengan hotel sama, kontrak dengan agensi ini. Nah, aku dikontrak sama hotel ini per setengah tahun, per 6 bulan ya. Nah, akhirnya aku pikir ini 6 bulan pertama aja rasanya berat banget gitu kan, aku mau berhenti deh gitu. Karena, kalau diperpanjang terus aku bisa gila gitu. Karena aku waktu itu di-push, jadi, dia tahu aku waktu dulu kan sempet menang, mewakili Indonesia di Super Idol Taiwan gitu. Terus akhirnya orang ini mau masukin aku ke TV di China, Terus akhirnya, kami udah ngobrol sama, orang-orang TV-nya gitu kan, mereka ada acara, kayak Got Talent gitu. Terus akhirnya mau dimasukinlah aku gitu kan untuk perform.
nyanyi sambil main saksofon gitu. Terus kami udah ngobrol segala macem. Nah, awalnya memang kontrak aku itu 3 tahun dengan agensi ini. Tapi karena agensi ini bilang mereka ini investasi buat aku gitu kan. Kayak ngelobi orang-orang TV segala macam kan juga mereka keluar modal ya kan. Jadi mereka bilang kontraknya harus diperpanjang 10 tahun. Yang aku langsung kaget. Oh my god, waktu itu usia aku udah 30-an ya. Terus aku pikir, hah 30-an nih? Aku kalau misalnya tambah 10 tahun lagi berarti usia aku 40 tahun lebih di sana gitu kan. Aku mikir, waduh kalau sampai aku umur 40 tahun lebih masih nyanyi begitu aja, aku takutnya nggak ada kehidupan pribadi gitu kan. Aku pengen nikah, aku pengen punya anak, aku kan tetap mikirnya ke sana gitu kan. Secara aku wanita normal ya, wanita timur gitu kan. Kalau orang barat mungkin nggak terlalu kepikiran soal berkeluarga. Kalau aku masih berpikiran aku pengen nikah, aku pengen punya anak gitu. Dan aku pikir saat itu kalau 40 tahun aku masih nyanyi di tengah panggung itu kayaknya ketuaan deh gitu. Ya walaupun musik tidak ada batasnya ya, cuma aku merasa 10 tahun itu terlalu panjang. Terus aku bilang ke bosnya, "Sorry aku nggak mau kontrak 10 tahun." Terus akhirnya bosnya kecewa sama aku dong, karena kan dia udah panggil orang TV ya, udah diajak makan, minum gitu di hotel, hotel tempat aku nyanyi, 5 star hotel waktu itu di Shanghai. Itu dia kesel, terus dia bilang, "Oke kalau gitu kamu gak usah masuk TV." Terus aku bilang, "Oke, nggak apa-apa," aku bilang, "daripada 10 tahun aku harus kerja sama dia." Karena ini baru beberapa bulan aja aku udah stres gitu. Aku mau putusin kontrak saat aku pikir kontrak hotel aku 6 bulan udah selesai, aku mau selesai gitu kan. Terus dari situ aku pikir, "Oke, ya udah nggak apa-apa," aku bilang, "aku nggak usah masuk TV." Dan dalam hatiku aku udah bilang, "Aku pengen berhenti nih saat kontrak hotel selesai, aku pengen berhenti." Nah, terus akhirnya ternyata bener guys, aku itu semakin digojlok sama dia, entah karena dia kesel sama aku atau gimana. Ini dia pengen semua lagu yang aku nyanyiin itu sesuai dengan urutan lagu yang dia mau gitu. Dan lucunya aku udah okein semua, kadang-kadang aku lagi nyanyi, tiba-tiba dia bisa naik ke tengah panggung, itu bener-bener nggak pernah kejadian sih seumur hidup aku. Music agency naik saat aku lagi nyanyi di tengah-tengah lagu, terus dia bilang yang, "Jangan nyanyi lagu ini, ganti lagunya segera." Yang aku, "Hah?" Gitu, itu kejadian di aku yang aku langsung bingung, kok bisa ya ada agensi kayak gini?" Gitu, dan aku nyanyi di situ yang rasanya berat sekali bebanku dan akhirnya aku pikir udah cukup deh, kalau kayak gini aku udah nggak mau nerusin nyanyi seperti ini. Terus akhirnya aku at some point aku ngomong ke dia gitu dan kami ada beberapa kali tidak sepaham gitu dan ya menurut dia dia udah meng-hire aku karena dia udah menjamin tempat tinggal aku, flight tiket aku gitu. Jadi aku bisa kerja di hotel mana-mana gitu. Yang aku hitung kok jam kerjanya jadi banyak banget gitu kan, karena aku jadi nggak ada liburnya gitu dan akhirnya aku pikir iya ya di sini kontrak aku salahnya juga nggak memperhitungkan berapa jam aku nyanyi gitu kan dan akhirnya aku pikir oh iya ini memang kontraknya nggak jelas tapi aku udah main tanda tangan aja ya kan makanya ini juga pelajaran bagi aku pribadi mungkin bagi teman-teman lain juga kalau yang mau tanda tangan kontrak apapun itu baca sedetail-detailnya gitu dan akhirnya aku merasa ini kayaknya udah nggak sehat nih nyanyi kayak begini gitu dan aku minta berhenti gitu. Terus aku bilang, "Aku mau berhenti, dengan segala konsekuensinya." Aku pikir udahlah nggak papalah kalau memang harus aku pulang, bayar tiket sendiri ya udah gitu kan, udah resiko. Nah ternyata, karena memang dia sering banget kejadian begitu dengan eee, para musisi yang lain gitu. Jadi ada satu hari aku harus menggantikan musisi di kota lain dari agensinya dia yang sama. Musisi itu tiba-tiba ketemu aku terus ngobrol, terus dia bilang, "Nana, ini kami lagi mau berhenti nih, dari agensi ini." Karena dia itu ternyata blacklist gitu ya, yang ternyata memang, yang aku baca di Facebook itu kabar yang dari internet yang aku lihat ternyata benar gitu, cerita negatif itu ternyata kejadian nyata gitu, aku kira cuman hoax doang kan, ternyata benar.
Dan akhirnya aku udah di situ ya kan, mau gimana lagi. Terus musisi ini, penyanyi ini dia orang China sih, memang orang China asli. Dia berhenti gitu, dia pas lagi ngambil baju-baju dia di kamar hotelnya gitu. Karena kan kami nyanyi di lobi hotel ya, di five star hotel. Nah ini di kota lain, bukan di Shanghai. Terus aku ngobrol sama dia, dia cerita kurang lebihnya apa yang terjadi. Terus ya aku pikir, oh berarti bagus dong keputusan aku untuk berhenti gitu kan. Jadi aku juga bilang aku juga mau berhenti gitu. Terus akhirnya aku ngomong ke orang hotelnya langsung, aku bilang, aku mau berhenti gitu. Jadi aku nggak mau memperpanjang kontrak dengan agensi ini gitu. Jadi biar orang hotelnya juga tahu kan. Terus akhirnya orang hotelnya beneran nanya aku, wah padahal kami mau memperpanjang kamu nak gitu karena kami suka, ya puji Tuhan ya klien suka gitu, hotel suka dengan performance aku. Cuma aku bilang aku mohon maaf dengan sangat, aku nggak bisa bekerja di bawah manajemen ini. Sampai orang hotelnya baik sekali mau bantuin untuk mencari manajemen lain. Tapi ternyata di kontrak itu ada tertulis bahwa aku nggak boleh pindah manajemen lain gitu, atau selesai kontrak ini atau saat memutuskan kontrak pindah langsung ke hotel atau ke manajemen lain gitu. Jadi itu mereka bisa menuntut gitu karena aku udah tanda tangan ya. Jadi aku bilang, oh ternyata mereka pinter nih. Ternyata kayaknya udah ada kejadian musisi sebelum aku gitu kan. Makanya mereka ada tulisan begitu. Dan akhirnya bos aku yang aku minta berhenti ini dia marah sama aku. Dia bilang gini, oke kamu harus tanda tangan surat pernyataan bahwa selamanya, forever ya, kamu nggak boleh balik lagi ke China menyanyi gitu. Jadi kalau sampai ketahuan aku nyanyi lagi di Cina, dia akan nuntut aku. Akhirnya aku pikir ya itu udah dalam keadaan aku nggak tahan, aku pikir ya emangnya kita cari makan cuman di Cina doang gitu kan. Nah akhirnya aku tanda tangan, aku okein, oke nggak apa-apa gitu, aku juga nggak akan kepikiran, aku nggak mau nyanyi lagi di Cina gitu, aku udah kapok lah istilahnya. Nah udah gitu, lucunya saat-saat terakhir itu tiba-tiba aku lihat di Facebook, walaupun di Cina itu Facebook, WhatsApp, Instagram itu susah ya jaringannya karena harus pakai VPN ya kan, VPN untuk karena di Cina kan punya internetnya sendiri ya. Tapi aku karena memang orang Indonesia yang sering pakai Facebook, Instagram gitu kan, YouTube ya kan, aku tetap pakai gitu. Aku lihat di Facebook itu bos aku, manajemen aku yang anak pendeta ini yang dari Taiwan, dia lagi liburan ke Shanghai gitu. Dan ternyata di Shanghai ini dia memang punya branch office artis manajemen juga gitu di Shanghai, dan mereka ini lagi mau menutup branch office dia yang ada di Shanghai gitu. Jadi kerjasamanya udah selesai gitu kan. Nah, pas-pasan aku ngelihat Facebook dia, oh dia lagi ada di deket tempat hotel aku nyanyi gitu kan. Kok bisa ya? Terus langsung aku ketemu dia, aku bilang, bos apa kabar nih?" Ini bos aku yang di Taiwan ya, yang dari Taiwan. Jadi orang Taiwan dia, datang ke China, untuk liburan sambil membahas bisnisnya gitu kan. Nah, aku nanya, "Apa kabar nih bos? Aku lagi nyanyi di Cina," gitu kan. Terus, "Tempat aku tuh nggak jauh dari tempat kamu, tinggal sekarang," gitu. Karena kan dia waktu, di Facebook sempet lagi posting gitu, lagi ada di mana gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, "Oh iya Nana, ayo kita ketemuan, kita ngobrol." Langsung guys, itu langsung aku yang ketemu sama dia, aku ngobrol, terus dia bilang, "Nana, kamu udah perpanjang lagi kontrak ke Taiwan, kamu balik lagi aja nyanyi di Taiwan. Ngapain kamu nyanyi di Cina begini?" Dia bilang, "Sampai kamu sendirian merantau susah payah begini. Kalau di Cina memang orang itu pekerja keras banget," katanya. "Kalau memang kamu nggak tahan, karena orang China itu pikirnya time is money ya, jadi apapun money 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 gitu. Kalau orang Taiwan itu beda ternyata culture-nya. Jadi orang Taiwan yang mirip-mirip orang Indonesia, walaupun orang Taiwan kerjanya lebih giat sih kalau ya kita ngomong blak-blakan aja ya. Kalau di Taiwan memang lebih rajin, kerjanya lebih keras daripada orang Indonesia, tapi lebih santai daripada orang Cina gitu. Perbandingannya ya kalau ini di dunia musik ya, bukan di dunia yang lain aku nggak tahu, karena aku kan pengalamannya di musik gitu. Jadi ya itu yang aku alami. Terus akhirnya bos aku yang dari Taiwan ini bilang,
"Ayo Nak, kamu kembali lagi, nyanyi lagi dengan company aku." Terus aku bilang, "Cuma kalau di Taiwan yang kontrak kita yang lalu kan aku harus membiayai hidup aku sendiri ya kan, karena aku waktu itu awal-awal ngelamar kerjanya itu aku sekolah bahasa Mandarin di Taiwan sambil nyanyi gitu kan. Nah itu episode sebelumnya ya, di testimoni sebelumnya aku udah sempet cerita ya tentang itu. Nah kalau yang ini di China ini kan aku ditanggung semuanya ya kan, dari tempat tinggal sampai flight tiket semuanya ditanggung sama company. Terus akhirnya bos aku yang orang Taiwan ini bilang, "Oke, kalau gitu nggak apa-apa, kita nanti bisa hitung-hitungan, itu kita akan handle semua gitu. Yang penting kamu kalau mau kembali lagi ke Taiwan, kita provide semuanya." Terus aku yang langsung, "Bener nih Tuhan, aduh ini kayaknya memang udah jalannya nih yang Tuhan kasih untuk kembali lagi ke Taiwan saat itu." Gitu. Nah, terus aku pikir ya udahlah, ini aku walaupun gaji aku udah dipotong guys, aku pikir ini 5 roti 2 ikan nih. Nah, di saat yang bersamaan ini aku kan tetap beribadah ya setiap hari Minggu itu, Minggu pagi aku tetap beribadah, ketemu dengan komunitas orang-orang Kristen, orang-orang Indonesia ya, anak-anak kampus gitu. Nah itu mereka minta aku untuk bantu coaching vokal mereka gitu. Yang aku bantu, terus sambil aku juga cerita kan kondisi aku gini gini gini, terus itu lucunya saat nantinya bulan Desember, jadi waktu itu aku sekitar Oktober kalau nggak salah, kasusnya itu udah mulai September, Oktober itu udah mulai aku dengan agensiku yang di China agak bermasalah gitu kan. Terus aku bilang, bulan November itu, awal November aku udah mau selesai gitu, aku udah nggak mau meneruskan. Jadi aku nyanyi di China itu udah sampai November terakhir gitu. Nah, teman-teman gereja aku ini yang di Shanghai ini bilang, "Cinana, ini kami mau bikin drama untuk acara Natal tentang kehidupan Cinana," gitu. Karena waktu itu aku sempat ngobrol gitu kan masa lalu saat aku pertobatan mula-mula gitu. Nah itu yang aku memang sering sharing kan biar anak-anak muda itu aware gitu tentang pergaulannya, lingkungannya gitu kan. Nah ternyata mereka sangat mungkin terinspirasi gitu dengan cerita aku, dan akhirnya mereka mau bikin kisah aku ini jadi drama untuk acara Natalnya gereja mereka gitu. Yang aku bilang, "Oh aku sangat senang sekali," gitu, dan bagi aku itu blessing banget kalau ternyata cerita aku bisa memberkati kalian semua gitu. Dan akhirnya eee, aku di-interview waktu itu sama mereka kisahnya gimana gitu. Nah itu juga di testimonial udah aku sempat kesaksian ya apa yang aku alami saat aku pertobatan mula-mula ya, saat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku itu. Dan akhirnya mereka bilang, "Aduh Cinana, kalau misalnya Cici bisa datang saat acara Natal kami, itu akan lebih sempurna lah istilahnya." Jadi karena kan orangnya ada gitu yang mengalami saat cerita itu dibikin drama gitu kan, terus udahannya kesaksian, "Itulah kisah hidup saya," gitu. Itu yang akan perfect banget sih gitu, yang aku pikir, "Aduh, ini aku di Cina udah mau selesai, udah mau pulang ke Indonesia ya kan, tiket pulang udah mau aku beli," gitu. Terus aku pikir, "Oke deh, nanti aku pikir-pikir dulu kalau memang semuanya cukup." Aku hitung-hitung dulu kan, karena ini juga gaji dipotong ya kan di Cina. Gue pikir kalau memang cukup semua, aku akan coba, mudah-mudahan aku bisa hadir di acara Natal kalian gitu. Nah, saat itu aku udah tanda tangan kontrak putus ya kan, dengan segala konsekuensinya, aku nggak boleh balik lagi ke China gitu. Aku pikir, aduh kalau balik lagi ke China, ya itu acara gereja ya kan, bukan acara komersil, harusnya aku nggak akan dituntut dong dari ini kan, dari perjanjian, kalaupun bos yang di China tahu gitu. Nah kalau misalnya nggak tahu kan berarti nggak kenapa-napa dong ya kan, dan memang aku juga istilahnya bukan nyanyi profesional gitu waktu itu. Nah terus udah gitu aku pikir juga ada satu kesempatan aku untuk membawa mamaku melihat tembok besar China.
gitu. Nah, di testimoni sebelum-sebelumnya juga aku sempat cerita kan, impian mamaku itu pengennya apa-apa aja gitu, dan aku ini yang dulunya pernah bandel sama mama gitu, aku pengen banget bikin hati mama itu seneng gitu, dan semua yang pengenan mama aku pengen berusaha, eee, aku okein gitu, aku berusaha pengen mewujudkan lah impian-impian mama. Salah satunya ke Tembok Besar China gitu. Jadi yang aku bilang ke mamaku, "Mah, ini aku memang, udah harus tutup buku sama ini ya, manajemen yang ada di Cina gitu. Tapi ini kesempatan mama nih untuk ke Tembok Besar China. Udahlah sekalian ya kan, saat aku selesai kontrak, mama dateng, nanti kita sewa hotel di mana kita jalan ke Beijing ya kan, karena dari Shanghai ke Beijing kan deket ya." Terus mamaku bilang, "Oke." Nah di situ aku kembali lagi ya, 5 roti 2 ikan itu aku alami guys, itu yang bener-bener kalau secara manusia ya, angka itu aku hitung-hitung nggak akan cukup gitu. Jadi gajiku yang dipotong, harus beli lagi tiket buat mama, harus lagi sewa hotel karena, aku ada ketentuan sampai tanggal sekian gitu, boleh tinggal, di tempat yang aku tinggal saat aku nyanyi gitu kan. Terus, eee aku harus bayar, juga nutupin ada gaji musisi yang harus aku tombokin gitu, karena itu karena ulah aku, minta berhenti makanya dia juga kena gitu kan. Nah itu yang aku harus, bayar juga gitu, dan aku pikir, "Tuhan ini cukup nggak ya semuanya?" Matematikanya sih nggak mungkin gitu kan, cuma aku Eee, nekat ajalah aku bilang, "Ini pasti Tuhan izinkan ini semuanya terjadi, pasti ada rencana Tuhan," gitu kan, di balik semua ini. Salah satunya ya mewujudkan keinginan mama ini kan, impian mama untuk ke Tembok Besar China. Jadi akhirnya aku bilang, "Oke, Ma, kita jalan," gitu. Terus akhirnya mamaku langsung, berangkat, ya kan, berangkat ke Cina, ke Shanghai, kita jemput mama di Shanghai, kita jalan-jalan, terus, setelah itu kontrak habis ya kan, terus aku nyewa hotel, terus kita langsung jalan ke Tembok Besar China. Nah akhirnya puji Tuhan, itu cara yang luar biasa sih memang, Tuhan mengabulkan impian mama ya. Akhirnya mama bisa ke Tembok Besar China, karena itu, impian mama dari dulu gitu. Mamaku ini kan memang Cindo ya, keturunan Chinese, tapi seumur-umur hidup dia itu belum pernah merasakan, pergi ke tanah leluhur gitu, dan ternyata akhirnya Tuhan kabulkan gitu kan, dan akhirnya, mamaku merasakan, melihatlah Tembok Besar China itu gitu. Nah ini aku kasih fotonya juga, ini memori yang indah untuk dikenang gitu. Jadi makanya aku sekalian setiap kali di kesaksian aku kadang suka taruh foto-fotonya gitu. Nah akhirnya, setelah mamaku apa, merasakan Tembok Besar China gitu kan, terus, aku akhirnya tekad memutuskan nih untuk, bilang ke teman-teman gereja aku ya kan, aku bilang ke mereka, "Aku akan pulang nih sama mama, pulang ke Indonesia, tapi aku akan kembali lagi," aku bilang. Aku tekad, aku lihat waktu itu tiket murah ya kan di, Jakarta Shanghai gitu, di salah satu penerbangan, aku pikir ini ada tiket yang harganya terjangkau, aku pasti balik lagi. Cuman, aku akan nebeng lah ya di tempat kalian gitu untuk beberapa malam, aku bilang. Karena aku memang perlu tempat gitu kan untuk stay. Terus akhirnya, ada satu, teman gereja yang apa, ikut juga di dalam drama ini gitu kan. Dia bilang, "Oke Ci, nggak apa-apa tidur aja di tempat aku," gitu kan, anak-anak kampus ya. Jadi aku nebeng, ya aku kan orangnya koboi juga ya kan, boleh aja kita mau ke mana, tidur di mana ya kan, walaupun, dulu nyanyi di five star hotel gitu. Dalam keadaan apapun, mau tidur di mana pun aku nggak masalah gitu kan. Terus akhirnya, aku pikir saat saat itu aku merenung, "Tuhan, ini amazing banget nih. Terima kasih banyak Tuhan udah kabulkan impian mama yang pengen ke Tembok Besar China," gitu, dan apa sih yang aku bisa kasih gitu, saat ulang tahun Tuhan Yesus gitu. Aku mikirnya kan kayak anak-anak ya, dulu kepikir, "Ya, ini Tuhan Yesus mau ulang tahun nih, kita mau kasih kado apa?" Gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, "Tuhan, ini pekerjaan Tuhan ya kan, acara Natal kan berarti kan acara gereja ya kan. Kalau, anak-anak kampus ini mengharapkan kehadiranku, berarti kan aku setidaknya bisa memberikan sesuatu untuk kado Natal ya, untuk anak-anak, gereja," gitu kan. Ya mungkin itulah yang bisa aku kasih kado buat Tuhan Yesus ya, untuk hadir, di acara Natal, pekerjaan Tuhan itu kan. Terus aku pikir ya, inilah Tuhan mungkin kado yang bisa aku kasih gitu untuk Natal tahun ini, untuk semuanya, juga untuk Tuhan gitu. Dan ternyata guys,
kita itu memang nggak bisa ngasih sesuatu ya ke Tuhan, nggak bisa. Itu Tuhan tambahkan berlipat kali wah, berlipat-lipat kali ganda, guys. Jadi ini yang ajaib. Ini bener-bener satu yang ajaib nih. Ini kayak film ya. Kalau cerita aku tuh disambung-sambung itu kayak puzzle. Kayak puzzle nanti akan jadi suatu gambar yang utuh gitu loh. Nah, kalau di testimona dari awal, saudara-saudari ngikutin semua ya bro dan sis, pasti itu akan seru banget dan akan nyambung banget pastinya antara episode satu dengan yang lainnya gitu. Nah, di sini jadi aku udah tanda tangan kan, aku nggak boleh balik lagi ke China, ya kan? Ajaibnya, aku nekat, ya kan, aku pikir acara kampus ya, nggak apa-apa, acara gereja kan. Tiba-tiba guys, pas aku pulang ke Jakarta, aku ini memang punya kerabat, suami istri, om dan tante, itu produser film. Mereka udah kayak om dan tante aku sendiri lah istilahnya. Deket banget kami, udah kayak saudara sendiri gitu. Dan keluarga aku dengan keluarga om dan tante ini deket juga, mama aku deket juga. Terus mereka ini yang paling care ngurusin aku dari aku waktu dulu banget lah istilahnya, pas kenal-kenalan awal gitu di dunia entertainment. Terus om dan tante ini mereka itu produser film. Mereka diajak ke acara APFF, Asian Pacific Film Festival. Dan tahun itu acaranya di China. Gila kan, gue kok bisa selama bertahun-tahun mereka pindah ya, ada yang sempat di Australia, sempat di Kamboja, sempat di negara macam-macam gitu. Kok tiba-tiba bisa mereka dapat undangan ke China, dan saat itu mereka memerlukan artis untuk tampil di acara APFF ini gitu. Mereka membutuhkan artis, waktu itu mau panggil satu artis Indonesia, cuman urusan visanya lama. Sedangkan ini udah mepet sekali tanggalnya gitu. Yang aku, hah? Om aku langsung nanya kan, nah kamu punya nggak, masih punya nggak visa China? Aku, masih om, visa China aku masih berlaku sampai tahun depan, aku bilang. Terus langsung om aku bilang, udahlah kita bawa Nanali aja. Hah? Aku bilang, what? Aku bilang, om ini acara besar loh. Asia Pacific Film Festival itu worldwide ya, Asia Pasifik ya, itu Australia juga produser-produser filmnya datang gitu. Dan waktu itu memang film Indonesia lagi dilombakan ceritanya. Terus aku siapa om? Kembali lagi ya. Aduh, di cerita testimoni selalu deh. Aku siapa gitu ya. Aku ini bukan artis film loh om. Ya walaupun sempet dulu main jadi figuran-figuran ya, tapi bukan, aduh, aku di Indonesia nggak ada yang tahu siapa aku gitu kan. Om yakin mau bawa aku gitu kan. Terus om aku bilang, ya nggak apa-apa lah. Mereka bilang, udahlah kita secepatnya. Oke, aku bilang. Terus pas aku lihat ternyata tanggalnya itu bersamaan saat aku mau isi acara Natal di gereja aku yang di Shanghai. Ya, aku bilang, what? Ini benar-benar luar biasa, Tuhan bikin aku merinding. Aku cerita lagi merinding lagi gitu. Kok Tuhan bisa ya gitu yang aku bilang. Ini kita memang 5 roti 2 ikan ya. Itu Tuhan kasih berlipat-lipat gitu. Ternyata akhirnya aku ke sana, singkat cerita ya. Udah mulai panjang karena ini ceritanya. Jadi aku langsung ke China lagi, terus itu di kota yang berbeda, bukan Shanghai. Waktu itu ada di satu kota tempat perusahaan Alibaba, itu kota apa namanya ya. Nah, tempat ular putih, ciela ular putih, si ular putih ya, legenda ular putih. Nah, di kota itulah acara APFF ini, Asian Pacific Film Festival. Tiba-tiba aku langsung tampil di red carpet, red carpetnya acara TV di Cina gitu. Itu masuk TV acara itu gitu, dan kami dari perwakilan Indonesia datang jalan di red carpet gitu kan. Nah terus ternyata aku harus tampil nyanyi satu lagu atau 2 lagu gitu kan, karena kan aku mewakili Indonesia, lagi-lagi mewakili Indonesia. Aku nggak tahu kenapa Tuhan selalu tempatkan aku untuk mewakili Indonesia gitu. Dan ya waktu itu kan di Super Idol Taiwan aku sempat menang. Oh iya, aku belum pernah kesaksian ya tentang Super Idol Taiwan ya. Aku menang mewakili Indonesia waktu itu. Nanti deh ada di satu momen lagi aku akan bersaksi lagi. Itu juga keajaiban Tuhan itu, aku bisa menang saat itu mewakili Indonesia. Nah ini kembali lagi ke China. Nah ini aku harus mewakili Indonesia
untuk perform di acara APFF ini gitu kan. Mereka acara gala dinner, acara red carpet gitu, dan om aku habis menjuri di sana lomba film ya. Terus akhirnya teman-teman dari Malaysia ini yang salah satunya produser dari Malaysia ini yang sama-sama bantu kami istilahnya ya, untuk bisa Indonesia Malaysia ini kan kami bersahabat gitu di acara APFF ini gitu, untuk bisa sama-sama tampil gitu kan. Terus akhirnya oke, udah saat aku selesai red carpet, aku lagi makan gitu, kami udah latihan, udah GR gladi resik gitu. Dan saat itu aku nyanyi dan main saksofon gitu. Yang aku akan bawakan pun tentang Indonesia, lagu ciptaan aku sendiri, judulnya Go Indonesia gitu kan. Nah di situ aku akan nyanyi sambil main saksofon. Ternyata guys, ini ada satu bintangnya China, itu pemain saksofonnya cewek juga, saksofonis cewek orang China gitu. Nah dia nggak nyanyi, dia cuma main saksofon. Tapi IO-nya yang menghandle acara ini, mereka kayaknya ada, mula-mula aku nggak sadar ya, aku nggak tahu sama sekali tentang ini. Aku taunya setelah ini kejadian gitu. Jadi mereka itu sengaja nggak mau nampilin aku karena mereka nggak mau ada dua saksofonis cewek, yang satu dari Indonesia gitu kan. Jadi mereka pengen bintangnya ini si saksofonis cewek ini aja yang dari China gitu loh. Nah akhirnya dia muncul dari Malaysia kan. Produser ini nanya, kok Nana nggak muncul-muncul gitu kan, kenapa nggak muncul-muncul? Oh aku nggak tahu, belum dipanggil, mereka bilang nanti tunggu di akhir nanti akan dipanggil gitu kan di mau akhir acara. Ternyata guys, aku itu bener-bener istilahnya disingkirin gitu, sampai acara itu selesai itu aku nggak muncul. Nggak muncul karena mereka pengennya cuma pemain saksofonis China yang cewek itu aja ya kan, saksofonisnya gitu kan, nggak ada saksofonis cewek lain gitu. Wah itu langsung produser yang dari Malaysia kesel, dia langsung datang ke IO-nya karena ini bos-bos produser yang punya acara ya gitu. Nah produser TV yang dari China juga ternyata yang punya event ini, istilahnya dia yang bayar IO-nya kan, dia udah ngarepin aku perform gitu. Nah mereka itu semua produser yang nungguin kapan Nana nyanyi gitu kan. Langsung mereka samperin IO-nya, mereka marah-marah gitu. Mana dari Indonesia nggak nyanyi? Terus kata mereka, loh kan yang dari Malaysia udah nyanyi. Langsung marah, kamu nggak tahu Indonesia sama Malaysia itu beda negara. Wah, ini aku ngeliatin doang. Waduh ternyata aku memang nggak boleh tampil di acara itu gitu kan. Tapi akhirnya langsung para produser itu bilang, Nana kamu maju, ini lagunya. Terus aku juga setel musik background karena itu lagu ciptaan aku sendiri kan. Terus akhirnya produser ini bilang, ini lagunya setel gitu kan. Terus akhirnya musik backgroundnya disetel sama IO-nya, dan IO-nya kayak gemeteran gitu guys. Dia nyetel sambil mukanya itu berubah gitu ya. Aku kan, kenapa dia? Aku nggak kepikiran sih, ternyata rencana mereka begitu gitu. Nah akhirnya tetap aku harus tampil ya, karena yang punya acaranya, yang punya eventnya minta langsung ke IO-nya kan. Dan akhirnya aku nyanyi, nyanyi lagu Go Indonesia, terus ada lagu Barat juga aku nyanyiin. Dan di situ ternyata closing sesudah acara TV-nya selesai. Jadi acara TV udah selesai, para produser ngumpul semua di panggung, juga artis-artis pengisi acara gitu kan, dan mereka yang nyanyi lagu Go Indonesia. Go Indonesia, ada nggak ya videonya? Nah ini aku tampilin lagi ya, ini istilahnya apa ya, ini benar-benar luar biasa keajaiban Tuhan gitu ya, mereka bisa sama-sama dari artis dari Indonesia dan Malaysia itu sama-sama nyanyi gitu lagu Go Indonesia. Itu yang aku bilang, Tuhan luar biasa. Walaupun aku ditutup, dihadang gitu sama istilahnya sama orang-orang yang nggak seneng melihat aku tampil, tapi ternyata kalau Tuhan udah mau menjadikan gitu, Tuhan mau kasih aku tampil, itu tetap aja tampil gitu. Walaupun kelihatannya nggak mungkin gitu kan, ternyata guys Tuhan itu kasih juga perlindungan yang sempurna. Kenapa Tuhan izinkan aku tampil di saat-saat terakhir setelah acara on air itu selesai, yang aku putus kontrak sama dia, tahu aku isi acara TV, bisa bahaya, aku mungkin bisa langsung dikejar sama dia bisa datang ke tempat itu gitu, karena kemungkinan besar dia memang ada di kota yang sama saat itu gitu. Dia kalau marah itu bisa gila gitu kan yang
untung banget itu perlindungan Tuhan. Jadi ya yang pertama itu ya aku dilindungi sama Tuhan, biar nggak bermasalah dengan manajemen aku yang udah selesai kontraknya itu kan. Nah terus yang kedua, Tuhan mau bawa nama Indonesia naik gitu di acara itu saat closing, dan itu sempurna banget gitu saat aku tutup, saat mereka udah selesai acara, mereka kasih nyelamatin aku gitu semuanya. Terus aku yang terima kasih banget sama mereka. Para produser itu puas gitu kan. Terus akhirnya aku dikasih amplop bonus gitu yang untuk aku bilang, "Wah, ini tiket semua yang effort yang aku lakukan untuk perjalanan istilahnya isi acara Natal ke gereja di Shanghai nanti nutup semuanya." Udah gitu MC-nya orang China ya. Kami dulu memang kalau di China itu pakai WeChat. Sesama orang entertainment tuh kenal gitu. Aku yang sering tuker-tukeran WeChat, dan dengan MC ini salah satunya ternyata aku memang udah terkoneksi sama dia udah lumayan lama gitu. Jadi kami memang udah ada di WeChat itu sebelum aku isi acara yang ini gitu kan. Karena memang sesama entertainer ya di China gitu. Kita ada link apa komunitasnya lah, grupnya gitu. Nah, terus si MC ini bilang, ya, Nana, cinta hao bang ya. Maksudnya dia bilang kamu tuh jago loh. Kau luar biasa, karena mereka semua udah tahu MC itu udah dikasih clue sama IO-nya bahwa aku nggak boleh tampil sama sekali. Gitu. Dia cerita, terus aku bilang, ya itu bukan aku. Aku bilang semuanya itu karena Tuhan. It's all because of God. Jadi itu yang memang aku merasakan banget gitu bahwa semua itu karena Tuhan gitu. Nah, terus akhirnya berakhir di situ, aku pergilah ke Shanghai gitu. Aku pergi ke Shanghai, terus akhirnya aku bisa hadir di acara Natal di gereja teman-temanku ini yang di Shanghai ini, dan aku yang sampai nangis nangis. Aku bilang, aku nangis bahagia gitu, yang aku bilang, aduh Tuhan ini luar biasa ya. Aku tadinya pengen ngasih kado buat Tuhan Yesus gitu, karena ulang tahun Tuhan Yesus kan 25 Desember gitu kan, mikirnya ternyata Tuhan kasih kado bertubi-tubi. Ada kelimpahan di balik semua itu guys, dan memang Tuhan izinkan aku pergi ke China, terhimpit masalah seperti itu, biar aku secara langsung mengalami keajaiban Tuhan, yang Tuhan kasih langsung ke aku gitu, yang aku benar-benar bilang, wah ini benar-benar miracle of God gitu, yang di saat kesusahan itu Tuhan yang berperang untuk aku, yang benar-benar kita nggak melakukan apa-apa. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa itu. Ternyata di balik semua itu ada peperangan di belakang sana ya kan. Makanya tadi cerita aku seru banget setelah aku tahu, ternyata baru aku sadar gitu kan. Oh ternyata ada peperangan di balik semua itu, dan ternyata itu Tuhan semua yang menangkan itu. Jadi guys, cerita aku selama ini kenapa aku bersaksi tentang kisah-kisah yang udah lalu. Memang kita nggak boleh tinggal di masa lalu. Kita nggak boleh meratapi masa lalu kita, nggak boleh. Tapi kalau kita bersaksi tentang kemenangan kita saat Tuhan benar-benar menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita gitu, kita bersaksi, kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, itu menurut aku is okay gitu, karena kita bukan cerita masa lalu yang sudah lalu gitu. Nanti kalau ngelihat terus-terusan ke belakang akan jadi tiang garam ya. Nah tapi dengan testimoni ini aku pengen menyaksikan gitu loh, bersaksi tentang keajaiban Tuhan yang aku alami secara langsung gitu, dan mudah-mudahan api ini gitu, saat aku bersaksi apiku kembali menyala guys. Di zaman yang udah semakin tidak menentu ini, kita harus tetap menjaga pelita kita, api kita biar tetap menyala. Nah kalau untuk aku pribadi, untuk menjaga apiku biar bisa menyala itu dengan bersaksi inilah. Cerita ini benar-benar yang paling sangat berkesan banget selama perjalanan hidup menyanyi aku, itu cerita di China ini. Karena di situ benar-benar aku merasakan di saat kita ada masalah yang rasanya itu bikin deg-degan gitu, yang bikin kayaknya aduh hancur minah gitu, ternyata disitulah keajaiban Tuhan jepret yang aku benar-benar ngerasain langsung. Dan dari situ itu ternyata bos aku yang di Taiwan udah nunggu gitu kan, yang langsung, Nana kapan balik lagi ke Taiwan, yang gue bilang Tuhan memang nggak akan berakhir cuma sampai di China gitu, karena bosku itu yang di China yang aku udah selesai kontrak sama dia pikir
Nana nggak akan ada pekerjaan lain gitu kan. Karena dia pikir nyanyi di China adalah jalan yang eh, apa jalan terbesar yang dia kasih gitu loh, biar karir menyanyiku itu jadi naik di sana itu karena dia. Cuma aku mau buktikan ke dia, dia bukan orang percaya ya, dia orang komunis ya. Nah, apa ateis atau komunis aku nggak tahu. Nah, aku mau kasih apa ya pandangan gitu kalau dia ngelihat dia masih bisa follow apa fanpage aku dan segala macem gitu kan di Facebook. Walaupun udah aku nggak temenan sama dia, tapi dia pastinya masih melihat gitu bahwa setelah itu karir menyanyiku tetap Tuhan bawa naik gitu. Semua itu karena Tuhan bukan karena dia gitu. Jadi akhirnya aku kembali lagi ke Taiwan dan bosku yang di Taiwan itu akhirnya memprovide semuanya. Akhirnya aku uh, bisa kembali lagi ke Taiwan dengan kontrak yang profesional gitu. Dan itu pun surat izinnya pun aku dapat visanya untuk visa artis profesional gitu yang di-hire oleh manajemen artis di Taiwan ini gitu yang aku nggak nyangka sih ternyata Tuhan malah makin bawa aku naik gitu saat aku sudah menyelesaikan kontrak di China yang aku pikir akhirnya waduh karir aku menyanyi selesai ini di Cina gitu. Ternyata Tuhan bawa lagi aku ke Taiwan. Banyak banget deh pokoknya keajaiban-keajaiban yang aku alami di hidup aku. Benar-benar kebesaran Tuhan yang luar biasa aku mengalami gitu dan aku pengen men-sharingkan semua ini ke bro dan sis semuanya gitu biar kalian juga bisa mendapatkan api yang sama gitu yang misalnya aku aja bisa gitu kalian juga pasti akan bisa mengalami keajaiban-keajaiban yang doa-doa kalian gitu yang Tuhan akan jawab ke depannya. Tapi satu kuncinya, kita harus taat. Kita harus taat sama Tuhan kalau mau doa kita didengar sama Tuhan. Kita harus jadi orang benar dulu dan jadi orang benar itu nggak gampang. Aku kira dulu ya rajin ke gereja, baca Alkitab itu udah cukup gitu. Ternyata itu sama sekali nggak cukup guys, sama sekali nggak cukup. Itu kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita harus melaksanakannya setiap saat gitu. Itu yang tantangannya itu luar biasa. Dan saat itu ada satu yang hampir ketinggalan. Misionaris yang dari Beijing, yang tinggal di Beijing itu yang dari Jakarta. Ini kalau Bro dan Sis ngikutin ceritanya dari awal ya, aku dikenalkan sama misionaris dari ketua komsel aku. Dia juga ikut melindungi aku gitu dan dia yang bilang, Nana kalau kamu kenapa-napa kasih tahu saya gitu. Nah itu aku sempat ketemu dengan beliau dan beliau bilang, Nana kami ada grup untuk baca Alkitab gitu. Jadi kalau misalnya kamu ikut ini dalam setahun kita baca satu Alkitab gitu. Dan itu setiap hari kita harus baca Alkitab, kita dikasih ayatnya dari sekian sampai sekian gitu dan akhirnya selama di China itu aku ikut grup itu dan aku baca Alkitab guys gitu ya. Disitulah makanya kenapa keajaiban Tuhan itu bisa terjadi karena aku mulai mengenal firman Tuhan di saat aku mulai stres di China, tekanan-tekanan itu bikin aku deket sama Tuhan gitu, bikin aku semakin rajin baca Alkitab, semakin berapi-api. Makanya kenapa Tuhan kasih kejadian yang luar biasa yang nggak pernah aku pikirkan sebelumnya gitu kan. Nah itu karena semuanya ya karena nurut gitu, karena taat sama Tuhan gitu. Aku baca firman Tuhan, terus aku mengaplikasikannya di kehidupan aku saat berhadapan dengan bos aku gitu kan, saat berhadapan dengan orang lain itu aku aplikasikan. Puji Tuhan, perlindungan Tuhan itu selalu menyertai aku dimanapun aku berada. Nah guys, itu dia kesaksian aku di Testimona kesempatan kali ini. Dan nantinya kesaksian yang lain-lain lagi aku akan posting di Testimona selanjutnya. Kalau enggak kita akan berlanjut panjang banget. Jadi sampai sini dulu teman-teman semua. Jangan lupa kita harus tetap menjaga api kita biar pelita kita tetap nyala. Kita harus berjaga-jaga, jangan kasih kesempatan si jahat itu untuk menjatuhkan kita, untuk menerkam gitu kelemahan kita. Jangan kasih kesempatan gitu. Taat terus sama Tuhan, biarkan api kita menyala, semangat terus di dalam Tuhan. Oke bro dan sis, kita ketemu lagi di Testimona kesempatan selanjutnya. Maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.